Halo Sobat Maju, dimanapun kalian berada, akhirnya setelah sekian lama Toko Maju balik lagi nih buat konten seputar edukasi, bahan bangunan, dan materialnya. Yang pastinya untuk konten kali ini kita bakalan membuat suatu gebrakan baru, di mana konsep ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Dan untuk kali ini juga kita bakalan ngundang orang-orang yang benar-benar spesial, yang dimana orang-orang ini yang akan bersama kita membahas yang teman-teman semua tanyakan di store ataupun di media sosial. Nah, untuk orang-orang ini sudah pasti mereka sangat berpengalaman di bidangnya masing-masing, sehingga masing-masing dari narasumbernya yang akan kita undang memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat maju dimanapun kalian berada. Untuk acara kita kali ini dia Meet Maju Education Experience Talk. Untuk episode kali ini, teman-teman banyak nih yang bertanya, gimana sih cara pengecatan itu? Apa aja sih yang harus disediapin ketika kita mau mulai mengecat? Kemudian apa aja trik-trik yang harus kita kerjakan sebelum kita mulai mengecat? Seperti kemarin, ada beberapa customer kita yang bertanya, bisa jelasin nggak apa aja sih persiapan pengecatan rumah mulai dari awal? Mulai dari peralatan yang perlu disiapkan, teknik pengerjaan, pemilihan warna, pokoknya dari awal sampai akhir deh. Maka dari itu, kita dari Meet Maju Education Experience Talk akan membahas atau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang sudah diberikan kepada kita. Dan untuk kesempatan hari ini, kita kedatangan tamu yang benar-benar istimewa, yang dimana akan menjawab semua pertanyaan teman-teman mulai dari peralatan, teknikal, dan lain-lainnya yang sudah teman-teman pertanyakan semuanya kepada kita akan dijawab tuntas hari ini. Mari kita sambut bintang tamu kita, Pak Egy. Terima kasih Pak Egy sudah datang untuk menemani kita hari ini. Baik, sama-sama Mas Jordi. Iya. Bagaimana tadi di perjalanan Mas Egy? Alhamdulillah macet juga ya. Karena kalau nggak macet kayaknya ya aneh gitu. Aneh ya. gitu. Ya, Benar. ke Bekasi pasti kita kena ya. macet dikit-dikit lah ya. Pasti kena Tapi macet, kita happy karena kita mau ada sharing juga nih ya. Benar sekali. Ya. Baik. Oke, terima kasih banyak untuk pagi yang sudah meluangkan waktunya nih. Sama-sama sekali tim Maju udah mau mengundang kami. Ya, terima kasih sama-sama. Nah, jadi dari customer kita nih, ya, Pak Egy, dari kemarin itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nih, yang dimana pertanyaannya ini menjorong kepada sistem pengecatan. Sistem pengecatan. Nah, yang dimana masing-masing dari customer ini mereka punya masalah yang berbeda nih. Ada yang mau ngecat tembok lama dengan cat baru, ada juga yang mulai dari pembangunan kemudian mulai pengecatan seperti itu Pak Egy. Nah, dari itu kita mohon sharingnya nih Pak Egy ya. Siap. Karena kan kita tahu kan Pak Egy ini adalah seseorang yang paham betul tentang pengecatan itu sendiri. Nah, sebelum kita mulai masuk ke topik kita hari ini, mungkin untuk Pak Egy perkenalan terlebih dahulu ya. Ya, baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mas Jordi. Oke, perkenalkan nama saya Egy. Ya, saya bekerja kurang lebih 13 tahun di PT Propan Raya, ya, di perusahaan cat asli Indonesia ya. Perusahaan cat asli Indonesia. Jadi memang Propan ini adalah produk dari karya anak bangsa. Insya Allah kita nanti akan sama-sama sharing ya, Mas Jordi. Ya, jadi kita juga patut berbangga nih, Mas Jordi dan teman-teman semua, bahwasannya kita saat ini punya ya perusahaan cat yang memang betul-betul karya anak bangsa. Karya anak bangsa. Ya. Oke, semuanya tepuk tangan untuk Propan ya. Terima kasih. Oke, jadi untuk pertama nih kita bakal menanyakan dari hal yang paling banyak ditanya dulu nih Mas Egy nih. Ya.
Jadi kemarin itu seperti yang udah saya jelasin sebelumnya. Jadi banyak nih dari teman-teman maju semuanya nih yang ada di rumah maupun yang datang ke store langsung. Itu nanya nih, saya nih beli cat nih. Kok pas saya aplikasiin kok kurang memuaskan ya menurut saya ya gitu. Kurang memuaskan, atau saya beli cat langsung saya pakai nih. Tetapi hasilnya kurang memuaskan. Mau itu tembok baru ataupun tembok lama, itu keluhannya hampir sama. Bagaimana sih cara pengecat yang baik dan benar itu seperti apa, Mas Egi? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, saya jawab ya, Mas Jordi. Memang kebanyakan orang melihat dari pengecatan itu sepertinya simpel. Iya, betul, betul sekali. Ingin mengecat dinding, beli cat, aplikasi, selesai. Padahal tidak sesimpel itu. Kita sudah ada key suksesnya untuk pengecatan. Untuk pengecatan itu sendiri? Betul, ada 3 kunci sukses dalam pengecatan. Yang pertama itu adalah persiapan permukaan. Persiapan permukaan? Iya, persiapan permukaan itu juga nanti meliputi dari karakter dari substrat yang mau kita cat, itu kita harus ketahui dulu. Kan substrat yang mau dicat ada dinding, ada kayu, ada besi, dan lain-lain banyak. Banyak. Nanti kita berbicara untuk yang dinding dulu ya. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah pemilihan bahan cat yang tepat. Jadi harus disesuaikan seperti itu Pak Egi ya? Betul. Kadang gini, kadang hasil yang tidak memuaskan itu biasanya sebagai contoh simpel. Orang taunya cat interior sama eksterior itu sama. Betul sekali. Banyak sekali yang bertanya seperti itu Pak Egi. Jadi dia pada saat ke toko dia hanya fokus mencari warna. Betul sekali. Jadi misalkan saya mau cat warna abu-abu, saya mau ngecat warna hijau. Pada saat ke toko dia tidak tahu tuh spesifikasi cat itu sebenarnya ada eksterior dan juga interior. Akhirnya pemilihan bahan catnya itu kurang tepat. Alhasil nanti tidak akan maksimal. Jadi untuk cat ini sendiri ada interior dan eksterior ternyata. Betul, ada pembagiannya. Ada pembagiannya sendiri. Yes, betul sekali Mas Jordi. Jadi nggak asal kita datang beli cat abu-abu gitu. Iya, betul. Jadi nggak bisa kayak gitu Pak Egi. Nggak bisa kayak gitu, betul. Karena memang orang taunya beli cat beli warna. Itu yang terkadang salah untuk pemilihan bahan catnya. Oke, lalu yang ketiga, yang terakhir ini adalah proses cara aplikasi yang benar dan juga sesuai standar. Ada standarisasi sendiri nih. Yes, betul sekali. Sebagai contoh, misalkan kita mau ngecat dinding. Betul. Di situ di kemasan sudah dijelaskan bahwa pengenceran maksimal di 15% atau 20%. Tapi kan kita terkadang ingin jadinya banyak. Benar. Kita beli 1 galon 2,5 liter, tapi kita encerinya juga dengan air 1 gayung. Alhasil dapat catnya banyak, banyak. Tapi itu sebenarnya akan membuat lapisan cat menjadi tipis. Seperti itu. Jadi proses aplikasinya juga harus step by step sesuai dengan standar pengecatan. Seperti itu sih. Jadi ada 3 kunci suksesnya. Kunci suksesnya. Jadi kita benar-benar nggak asal ngecat aja nih Pak Egi. Betul sekali. Sedangkan di catnya sendiri itu pun udah dijelasin ya biasanya ya? Sudah, di kemasan biasanya sudah ada petunjuknya sendiri itu lebih dibaca teliti aja untuk ikuti standarnya. Tuh. Jadi teman-teman jangan asal nih main beli cat. Dinding yang penting dindingnya ada, catnya aja, asal puas aja ya. Yang penting warnanya berubah. Setelah kering nggak sesuai ekspektasi. Nah, tadi Pak Egi udah ngejelasin nih ada 3 kunci sukses nih. Nah, kemudian untuk pengecatan sendiri kan tadi kan Pak Egi ada dua ya tadi ya kita bahas, ada cat lama sama cat baru. Betul sekali. Nah ini ada nggak sih perbedaannya sih dari 2 ini untuk pengecatan dinding lama sama dinding baru? Ya betul, ada Mas Jordi. Jadi ada memang juga. Betul. Jadi perlakuan atau treatment antara kita mau ngecat dinding baru sama dinding lama itu kita ada. Tidak bisa kita samakan ya. Mungkin di sini teman-teman yang nonton saat ini juga punya persepsi bahwa ngecat itu pasti ya tidak ada bedanya. Kita mau cat dinding baru atau sama pasti sama lah ya. Yang penting beli catnya, aplikasi jadi. Ternyata tidak seperti itu teman-teman semua ya. Jadi untuk dinding baru kita berarti udah fokus ke
substratnya nih ya. Substratnya dinding, nih oke. yang poin pertama tadi ya. Iya, betul sekali. Jadi memang sebenarnya dinding itu juga kita sama seperti kita memperlakukan pasangan kita. Waduh. Iya, ada triknya. Ada triknya sendiri ya. Kalau kita mau dekat sama pasangan kita, kita harus tahu apa yang dia nggak suka, apa yang dia suka. Betul ya, teman-teman semua. Iya, jadi harusnya teman-teman ngerti nih kalau udah membahasnya seperti ini. Jadi dinding itu juga sama seperti wanita, ingin dimengerti, gitu ya. Jadi gini ya, Mas Jordi. Dinding baru itu, ya berarti kan dinding acian nih. Ya kita bicara dinding acian. Proses untuk pengeringan dinding acian itu minimal harus 28 hari atau 4 minggu. Wow. Iya, itu standar pengeringannya tuh. Ya minimal. Kalau kurang dari itu gimana? Biasanya dinding itu masih lembab, masih basah, kadar alkalinya juga masih tinggi. Ya sehingga itu belum siap untuk dilakukan pengecatan. Ya, jadi minimal 4 minggu. Kalau lebih gimana? Kalau lebih bagus. Seperti itu. Jadi standarnya adalah proses curing atau pengeringan dari semen standar itu adalah di 4 minggu. Seperti itu. Itu tapi masih belum cukup. Ya, itu baru satu itu. Itu baru satu. Iya, untuk yang keduanya adalah kita cek kadar kelembaban dinding. Kadar kelembaban dindingnya itu? Yes, kita harus ukur juga. Kadar kelembaban dinding itu yang boleh disarankan untuk dilakukan pengecatan adalah di bawah atau sama dengan 16%. Itu untuk kadar kelembaban dindingnya sendiri. Betul. Ada alatnya kok untuk ngecek kelembaban dinding. Namanya protimeter. Ya, jadi nanti teman-teman yang menonton saat ini juga bisa searching ya. Di Google boleh, itu alat untuk mengukur kadar kelembaban dinding itu namanya protimeter. Protimeter ya. Iya, gitu. Jadi dari kelembaban dindingnya sendiri pun harus kita perhatiin nih sebenarnya. Iya dong, betul sekali. Aduh, nah jadi teman-teman nih, dari awal nih kita semua nih ngiranya tuh bener-bener langsung aja. Langsung aja gitu ya. Jadi setelah perlu kayak gini, ini baru satu yang dibahas nih udah panjang nih ininya. Kalau misalnya kita mau dapatin dinding yang kita inginkan nih. Betul. Kemudian untuk selanjutnya Pak Egi? Iya, oke. Kadang gini juga ya, ada mungkin tukang atau painting aplikator atau mungkin homeowner. Ada juga yang mungkin bertanya, tadi kan saya sebut alat untuk mengukur kelembaban namanya protimeter. Itu kan harganya cukup lumayan. Kira-kira ada gak nih trik lain yang mungkin lebih ekonomis, lebih murah? Ini kan pasti ini pertanyaan yang banyak ditanyakan ya. Betul sekali. Jadi ini pakai alat seadanya sebenarnya gampang. Yang pertama siapkan aluminium foil. Aluminium foil. Ya, atau plastik boleh. Nanti dibentuk segi 4, ya ukurannya 30 kali 30. Ya, nanti tinggal ditempelkan ke dinding yang akan mau diukur kelembabannya. Jadi ditempel, nanti dilakban sisi-sisinya pakai lakban kertas. Ya, nanti besok paginya dilihat apakah di plastik tersebut atau di aluminium foil tersebut itu ada keringetnya, ada uap airnya. Ya, kalau ternyata di plastik atau aluminium foilnya ada keringetnya, ada uap airnya, berarti itu bisa dipastikan dindingnya masih lembab, masih di atas 16%. Berarti itu harus ditahan dulu, harus ditunggu lebih lama lagi untuk bisa mengeluarkan uap air dari dalam dinding. Jadi itu caranya simple ya. Jadi, pasti ada lah ya plastik ya. Pasti banyak. Pasti ada banyak. Oke, itu sih triknya. Lalu ada lagi yang ketiga. Yang ketiga. Ya, yang ketiga itu kita harus cek kadar pH dinding. Kadar pH. Iya, kadar keasaman dinding. Untuk pH netral itu di pH 7 sampai 8. Seperti air minum kan itu 7 ya. Iya, benar. Itu pH netral. Jadi kalau misalkan diukur ternyata di bawah atau di atas 7 sampai 8, berarti bisa dibilang dinding tersebut belum siap untuk dicat. Alatnya itu nanti bisa cek pakai kertas pH indikator. Dia semacam kertas atau? Iya, dia semacam kertas. Kecil ya, kertasnya kecil ya. Syukuran jari lah ya. Jadi caranya nanti dindingnya itu dibasahi sedikit, ditunggu 5-10 detik, si kertas itu nanti ditempelin. Ya, ditempelin beberapa saat, nanti diangkat. Kertas yang awalnya putih itu nanti akan berubah warna. Nanti tinggal dicocokin sama si pH indikatornya. Itu ada di nomor berapa? Di nomor 7 atau 8 atau berapa?
Standar kita adalah pH 7 sampai 8. pH 7 sampai itu. 8 Iya, untuk standarnya sendiri. betul. Jadi ada 3 poin untuk sebelum kita melakukan pengecatan dinding baru, ya. Iya, Seperti itu, Mas Jordi. Nah, seperti yang Mas Egit bilang tadi, benar-benar kesini kita dapat pengalaman baru ya. Misalkan dapat ilmu baru untuk masalah pengecatan dinding. Yes. Jadi yang pertamanya kita taunya yang penting dinding ada, cat aja langsung. Nah, di sini kita dapat ilmu baru nih dari Pak Egy nih. Mulai dari tadi pengecekan apa namanya kelembaban, kemudian pengecekan pH-nya. Nah, di sini teman-teman semua mungkin bisa searching nih alat-alat tadi yang disebutin sama Pak Egy nih. Betul. Apa aja sih alat-alat tadi yang kita butuhin ya? Iya, silakan nanti. Untuk selanjutnya kan kita udah mulai tahu nih Pak Egy, apa aja sih yang dinding itu harus seperti apa. Ya. Nah, tadi untuk dinding baru kan ya. Betul. Untuk dinding lamanya gimana ini? Nah, ini yang lebih menarik lagi nih. Kebanyakan kan orang pasti melakukan pengecatan ulang. Iya, betul sekali. Kalau di kita itu ada istilah 3D. 3D. Kalau kita ngecek uang asli atau uang palsu kan ada 3D juga ya. Iya. Sama, kita mau pengecatan dinding juga kita lakukan konsep 3D juga. Ya, D yang pertama adalah kita dengan cara dilihat. Ya, cat lamanya itu apakah ada perubahan warna, apakah ada bercak-bercak pada catnya, ataukah ada apa namanya noda-noda akibat serangan alkali. Ya, itu kita cek, dilihat secara visual ya. Apakah warnanya masih bagus. Ya, itu yang pertama. D yang kedua adalah diraba. Iya, diraba. Jadi cat lamanya itu kita raba, kita gosok-gosok. Ya, apabila ternyata ada cat yang tersisa di tangan kita, berarti sudah dipastikan catnya sudah kurang baik adhesinya. Jadi mau nggak mau ya kita harus lakukan treatment. Ya, lalu D yang ketiga adalah kita yang terakhir biasanya kita siram dulu, disiram aja nih. Iya, di bagian sisi yang mau kita cek nih, cat lamanya masih bagus atau udah kurang bagus. Disiram sedikit di beberapa bagian. Kalau catnya itu ternyata nanti menggelembung, berarti adhesi cat lamanya itu sudah kurang baik. Gitu. Jadi dilihat, diraba, disiram. Iya. Itu ya. Unik ya. Jadi kalau setelah dilihat, diraba, disiram itu oke, tidak ada masalah, berarti treatmentnya hanya cukup diamplas halus saja. Betul. Sebelum cat ulang diamplas halus saja. Tujuannya adalah untuk membersihkan debu-debu dan kotoran yang ada di cat lama. Iya betul. Yang kedua adalah membuka pori supaya cat finish nantinya bisa ada daya ikat di cat lamanya. Gitu. Seperti itu. Iya.